Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk berlutut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Jumat tanggal 16 Juni tahun 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Gita Bakti 277 ayat yang pertama. Firman Allah sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu, majulah tetap teguh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih cinta-Mu kepada kami umat-Mu, Engkau boleh membangunkan kami di hari yang baru dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Sebelum kami memulai dengan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami umat-Mu rindu untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan pagi hari ini. Kuduskan dan layakan kami, agar firman yang akan kami dengar boleh kami mengerti dan memahaminya. Roh Kudus menolong kami agar kami mampu menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari Kitab Yesaya pasal 35 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Yang menyatakan, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah disediakan sesuai kebutuhan kita. Seorang sahabat yang baru pulang dari Israel menceritakan rasa kagumnya melihat pengembangan teknologi sumber air yang ada. Betapa tidak, dari tanah gurun yang gersang itu, ilmuwan Israel berhasil mengubahnya menjadi tanah perkebunan yang subur. Selain itu, ia juga menyaksikan bahwa persediaan orang Israel akan air selalu tercukupi dan tidak pernah mengalami kekurangan. Yitzhak Michel dari Universitas Tel Aviv yang ditemuinya secara khusus bahkan menyatakan bahwa semuanya itu adalah bagian dari penggenapan janji Tuhan dalam Yesaya 35 ayat 7. Terlepas dari apa yang disampaikan Yitzhak Michel tersebut, membuat Nabi Yesaya tentang berkat Tuhan atas kehidupan Israel tentu terkait khusus dengan konteks Yehuda yang tengah terancam oleh serbuan mendadak bangsa Asyur. Tuhan akan menopang kebutuhan hidup mereka dan secara khusus memperhatikan kesuburan tanah secara persediaan air sebagai modalnya. Semua yang ditanam akan memberikan hasil yang amat baik. Dengan stok bahan makanan yang cukup, rakyat Yehuda akan dapat bertahan menghadapi tekanan bangsa Asyur. Firman ini memperlihatkan dengan jelas betapa Tuhan mengetahui dan memahami hal-hal yang dibutuhkan oleh umatnya di tengah situasi sulit yang mereka alami. Sama seperti Yehuda, kita sebagai umat Allah juga dituntun olehnya. Ia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan untuk keluar dari masalah
tekanan dan penderitaan. Seorang tokoh Kristen terkenal di abad ke-18 bernama Jonathan Edwards berkata, ketika kita angkat tangan dengan masalah yang kita hadapi, maka Tuhan akan turun tangan menyelesaikannya. Karena itu, marilah kita tetap mempercayakan hidup ini hanya kepadanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bhakti 277 ayatnya yang kedua. Firman Allah jadi pandumu, janganlah andalkan egomu, sangkal diri sebagai hambanya, jadi saksi setia dan tekun. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu, majulah tetap teguh. Jemaat, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, karena atas tuntunan dan Roh Kudus-Mu, kami umat-Mu telah mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Kami mohon ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk selalu mempercayakan setiap pergumulan hidup kami hanya kepada-Mu. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami satu hati berdoa bagi ketiga keluarga jemaat GPIB Hosiana yang sedang bergumul dengan kehidupan keluarga mereka. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Marwilitua Sihaloho, keluarga Bapak Cherry Cahyadi, keluarga Ibu Laliwati Gunawan Go. Tuhan Yesus, Engkau melihat dan mengenal ketiga keluarga ini. Apapun pergumulan mereka, kami percaya Tuhan pasti mendengar dan menjawab ketiga keluarga ini seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan berkati pekerjaan dan kesehatan mereka, agar mereka tetap merasakan cinta dan kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan, pada pagi ini juga kami bersatu hati berdoa untuk Pelkat Persekutuan Teruna. Tuhan terus perlengkapi para pengurus yang Tuhan sudah percayakan untuk mengajar dan mendidik anak-anak teruna ini, agar mereka terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati setiap pendidikan anak-anak teruna ini, agar mereka di dalam meraih cita-cita mereka selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan hikmat, kepintaran, dan roh takut akan Tuhan di dalam kepribadian mereka. Kami juga berdoa untuk program kerja yang mereka rencanakan bersama para pengurus dalam Pelkat Teruna ini. Tuhan berkati agar semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Pada pagi hari ini kami juga sehati berdoa bagi pos-pos Pelkes di GPIB di seluruh dunia, terkhususnya di Indonesia. Tuhan berkati setiap program-program kerja yang ada, agar melalui pos-pos Pelkes ini banyak orang diberkati dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi TNI, Polri, dan tenaga kesehatan. Tuhan, Engkau yang memilih mereka menjadi alat-Mu untuk menjaga dan melindungi kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia. Tuhan, perlengkapi anak-anak-Mu ini dengan hikmat dan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik mungkin, sehingga melalui mereka ada damai sejahtera Tuhan turun atas masyarakat Indonesia. Kami juga bersatu hati berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami pertambahan usia, baik pertambahan usia, kelahiran maupun perkawinan di 1 minggu berjalan ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan selalu melingkupi setiap pribadi maupun keluarga yang sedang mengalami peristiwa sukacita ini. Tuhan senantiasa memberkati pergumulan mereka.
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami di pagi hari yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.